Baik, udah muncul ya. Sekarang kita terkait dulu sebelum ke Avogadro. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Avogadro Tools dan ketiga adalah mengenai geometri molekul dan kepolaran. Ini merupakan hal yang penting yang ingin kita sampaikan melalui Avogadro Tools. Kemudian yang terakhir baru kepolaran. Nah, jadi apa itu Avogadro Tools? Nah, Avogadro Tools merupakan high quality tools ya untuk memvisualisasikan molekul, kimia komputasi, molekular modeling, bioinformatik dan sejenisnya. Tapi untuk menjelaskan kepada anak-anak siswa-siswi SMA atau SMK, kita tidak perlu menjelaskan ke dalam sampai kimia komputasi, molekular modeling atau bioinformatik ya. Hanya cukup untuk memvisualisasikan molekul saja ya untuk SMA dan SMK. Nah, kemudian mengapa sih Avogadro Tools ya? Jadi Avogadro Tools itu menggambarkan struktur molekul 3 dimensi dengan baik ya di situ. Jadi sangat bagus aplikasinya untuk mengajarkan pada siswa-siswi SMA maupun SMK. Kemudian dan itu juga Avogadro Tools memvisualisasikan geometri molekul ya, dimana visualisasi ini kita bisa putar secara 3 dimensi sehingga anak-anak yang siswa-siswi yang kebingungan, terutama untuk visualisasi geometri, itu akan mudah dengan adanya Avogadro Tools ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjelaskan beberapa properti dari molekul. Ya, lanjut. Nah, sedikit kita bahas mengenai geometri molekul agar terarah apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa-siswi SMA atau SMK melalui aplikasi Avogadro ini. Yang pertama adalah mengenai teori ikatan valensi. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak atau teman-teman saya juga sudah pernah ya mendengar mengenai 3 teori ini, di mana teori ini sebenarnya ada banyak sih teori-teori mengenai geometri molekul ya. Tapi di sini hanya dibahas 3 karena ini merupakan teori yang sering dipakai di siswa-siswi SMA atau SMK ya. Untuk teori yang lainnya kayak misalnya teori molekular orbital, itu mungkin lebih nanti ke mahasiswa ya. Jadi mereka belum belajar sampai teori molekular orbital gitu. Mereka mungkin di SMA atau SMK belajarnya hanya 3 ini ya, teori ikatan valensi, hibridisasi, dan efek CPR. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian juga pasti sudah tahu mengenai teori ikatan valensi ya. Kita tahu bersama-sama bahwa teori ikatan valensi itu berlaku untuk senyawa yang di dalamnya terdapat ikatan kovalen. Nah, prinsip dari teori ini adalah overlapping orbital. Bisa dilihat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, di sebelah kanan ini adalah gambar dari prinsip dari teori ikatan valensi. Yang pertama itu misalkan kita tahu ya untuk mengajarkan pada siswa-siswi SMA atau SMK, kita tahu bahwa yang akan berinteraksi untuk membuat ikatan adalah orbital terluar atau valensi di sini prinsipnya. Jadi misalkan ada hidrogen sama hidrogen membentuk gas H2, maka orbital keluar dari H yaitu 1s dan H yang lainnya akan beroverlapping di sana. Nah, overlapping ini yang membentuk suatu ikatan. Nah, yang di bawahnya adalah contoh dari hidrogen fluorida, di mana HF ini juga sama, di mana yang terluar dari H tetap 1s, kemudian yang orbital keluar atau orbital valensi dari F adalah P, ya kan? F itu kan 1s, 1s2, 2s2, 2p, 2p5. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah tahu ya. Nah, 2p ini itu membentuk orbital berpilih. Nah, di sini orbitalnya akan overlapping ya dengan 1s membentuk ikatan. Kemudian misalkan F2 berarti antara F yaitu memiliki orbital valensi terluarnya itu 2p dengan 2p sehingga akan membentuk overlapping juga di situ dan membentuk ikatan kalau kita tahu ikatan sigma ya biasanya. Nah, ini akan membentuk suatu bonding atau ikatan. Nah, inilah yang disebut teori ikatan valensi. Nah, bagaimana di sini ada pertanyaan ya? Pertanyaan penting yang perlu kita sampaikan supaya peserta didik tahu ya beberapa kelemahan dari teori ikatan valensi. Nah, di sini bagaimana dengan molekul H2S dan H2O? Kita tahu kalau misalkan H2S dan H2O jika digambarkan ya, atau nggak jika digambarkan ikatannya berdasarkan teori ikatan valensi, maka derajat angle atau sudut yang akan dibentuk ya seperti kita tahu akan
akan membentuk sudut 90 derajat, ya. Kedua-duanya 90 derajat. Kenapa seperti itu? Karena overlapping, ya. Di sini prinsip dari teori ikatan valensi adalah overlapping, ya, di mana nanti keluar dari orbital S itu adalah orbital P, ya, 1s2, 2s2, 2p 1s2, 2s2, 2p4, ya, di mana keluar dari S dan O adalah orbital P. Bentuknya akan berpilin, kan, kita sudah mempunyai visualisasi, ya. Seperti itu, berpilin, dan di sini akan akan beroverlapping seperti yang ada di hidrogen fluorida seperti ini, 1H. Kemudian karena dia 2H, ya, berarti nanti ada lagi yang berpilin di misalnya di sini Y, ya, PY. Nah, di sini nanti kemudian ada lagi berinteraksi dengan 1S dari H, sehingga sudut di antara dua ikatan tersebut adalah 90 derajat, ya. Dimana ini merupakan kelemahan dari teori ikatan valensi. Nah, kemudian akan saya jelaskan lagi nanti kenapa kelemahannya seperti itu. Nah, kemudian ada teori hibridisasi, ya. Untuk membentuk suatu geometri molekul, ya, kita bisa melihat dari teori hibridisasi, ya, untuk melihat ikatannya. Dan di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta teman-teman semua pasti tahu mengenai teori hibridisasi juga, ya. Di mana teori hibridisasi sama seperti teori ikatan valensi yang berlaku untuk senyawa yang di dalamnya terdapat ikatan valen. Nah, prinsip dari teori ini adalah orbital saling bergabung membentuk orbital baru atau hibrida. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, ya, Bapak-bapak, Ibu dan teman-teman semua. Di sini ada CO2, ya. Kita tahu bahwa CO2 itu kalau digambar berdasarkan teori hibridisasi akan seperti ini. Nah, apa sih teori hibridisasi itu? Di mana masing-masing atom itu memiliki orbital, kan, seperti tadi 1s2, 2s2, 2p4 untuk O. Nah, itu akan yang akan membentuk ikatan akan melebur membentuk ikatan baru. Nah, O di sini akan membentuk sp2, ya. Jadi S sama P-nya akan melebur. Kalau tadi kan tidak, ya. Jadi S sendiri bulat, P berpilin. Tapi kalau ini enggak. Jadi setiap atom itu S dan P-nya melebur, ya, membentuk orbital baru. Di sini ada orbital sp2 di warna hijau. Warna hijau ini sp2, dia membentuk 3 orbital baru. Kalau kita tahu hukum kekekalan massa atau energi, di mana tidak boleh ada energi yang kita tidak bisa menciptakan energi ataupun memusnahkan energi, ya. Jadi kalau misalkan kita menggabungkan satu orbital S dengan 2 orbital P, maka yang terbentuk adalah 3 orbital baru. Jadi tidak boleh berkurang, gitu, atau tidak boleh bertambah, ya. Nah, jadi dari 1S plus 2P membentuk 3 orbital baru, sp2. Nah, di sini apa ini yang biru? Yang biru adalah satu orbital satu orbital P yang tidak berikatan, ya. Karena kita tahu ada 3 orbital P, sedangkan yang membentuk ikatan adalah yang melebur menjadi satu itu adalah 2 orbital P, dan setidaknya satu orbital P akan tetap membentuk orbital P yang berpilih. Kemudian contohnya yang C sekarang, CO2. C-nya ini akan membentuk orbital ST, di mana satu orbital S dan satu orbital P melebur membentuk 2 orbital ST. Nah, di sini. Kemudian ini bukan, ini SP dari satu orbital S dan satu orbital P melebur menjadi orbital SP, ya. Nah, kemudian akan ada sisa 2 orbital P di sini, ya. Karena yang berbentuk satu orbital P dari C, maka akan ada sisa 2 orbital P, yang dimana satu orbital P-nya akan berinteraksi dengan O yang sebelah kanan, dan satu orbital P yang lainnya akan berinteraksi dengan yang sebelah kiri. Nah, sehingga kalau di sini kita bisa lihat sudut yang terbentuk adalah 180 derajat, ya, 180 derajat. Nah, bagaimana dengan, kita kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana dengan molekul H2O atau air dan H2S? Kalau kita menggunakan teori hibridisasi, maka bisa kita dilihat di bawah ini, ya, orbital nanti akan membentuk orbital, kalau H2O, ya, orbital hibridisasinya adalah sp3, ya, di mana O-nya itu kan yang akan berinteraksi itu kan nanti di sini satu orbital S dengan 3 orbital P membentuk sp3 di sini. Nah, di mana nanti
akan membentuk geometri molekul tetrahedral. Ya, Bapak-bapak dan Ibu teman-teman pasti sudah tahu di mana sudut tetrahedral itu adalah 109,5 derajat, ya kan? 109,5 derajat. Di situ adalah sudut dari tetrahedral. Nah, ternyata teori ini juga mempunyai kelemahan, ya. Sehingga ternyata didapatkan sudut sebenarnya dari H2S adalah 92 derajat dan 104,5 derajat untuk O. Ya, ini tidak sesuai dengan tadi teori dari Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi tadi teori yang sebenarnya itu ini ya. Teori yang memperbaiki. Teori yang memperbaiki di sini mengenai sudut dari geometri molekul. Jadi di sini 92 derajat dan 104,5 derajat, di mana berbeda dengan hasil dari penerapan teori ikatan valensi yang menyatakan kedua sudut dari molekul ini ada 90 derajat, dan kalau dari teori hibridisasi ada 109,5 derajat. Nah, ini dapat diperbaiki dengan teori FSPR. Bapak-bapak dan ibu serta teman-teman semua pasti sudah tahu apa itu teori FSPR, ya. Teori FSPR adalah dari kepanjangannya kita bisa menjawab juga, yaitu valential electron pair repulsion, ya, valential elektron berarti artinya elektron keluar, ya. Pair repulsion berarti artinya tarik menarik atau tolak menolak di situ. Nah, di sini bisa kita lihat besarnya tolakan dari pasangan elektron bebas PEB dengan PEB akan lebih besar tolakannya dibandingkan tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan, serta tolakan antara pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Nah, ini merupakan gambar ya dari FSPR. Bapak-bapak dan ibu pasti sudah tahu semua. Makanya oleh karena dengan adanya teori FSPR dapat menjelaskan mengenai sudut dari H2S dan H2O, di mana S ini kan mempunyai 2 PEB, sehingga 2 PEB itu akan membuat tolakan yang besar, sehingga yang tadinya H-nya harusnya 109,5 berdasarkan teori hibridisasi, ya, itu akan semakin mengecil menjadi 104,5 dan 92,1, ya, di sini. Nah, kenapa 104,5 sama 92,1 ini berbeda? Ini karena ukuran dari atom S dan O yang berbeda, seperti itu ya. Oke, kita langsung ke sebelum ke tutorial ini ngebahas mengenai kepolaran. Nah, selain dari geometri molekul, sudut molekul, ya, itu kita bisa jelaskan dengan Avogadro. Nah, oleh karena itu sekarang kita juga akan membahas mengenai kepolaran, karena kepolaran kita dapat menjelaskan juga dengan Avogadro. Terutama di pandemi ini, di pandemi seperti ini kan kita butuh memberikan wawasan atau ilmu mengenai geometri molekul kepada siswa SMA ataupun SMK, ya. Itu perlu visualisasi. Kita tidak ada papan tulis atau enggak, tidak ada yang dapat membantu seperti yang ketika kita offline, tidak ada molimod, ya. Mungkin molimod bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, ya, itu merupakan peragaan untuk geometri molekul, ya. Nah, itu kan tidak semua guru-guru siswa-siswi SMA, SMK punya, ya. Itu juga termasuk mahal, ya, barangnya. Nah, kita bisa banget ini dengan bantuan Avogadro Tools, ya. Selain mudah, juga kita bisa gunakan secara online gitu, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nah, oke. Kita masuk ke kepolaran. Nah, jadi kepolaran itu dapat dijelaskan dengan Avogadro Tools, di mana kita bisa menjelaskan mengenai daerah parsial positif dan negatif serta arah momen dipol. Oke, kita langsung aja masuknya ke Avogadro. Baik, kepada teman-teman, terima kasih sebelumnya. Oke, kita masuk ke Avogadro. Hadir pada webinar kali ini.
Dan terima kasih juga kepada Zulkifli yang telah mengobarkan materinya dan telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin untuk acaranya bukan lagi ada video untuk acaranya akan dimulai lagi. Dan terima kasih banyak dan teman-teman yang ada di YouTube maupun di Bisa Tampil yang sudah hadir pada webinar hari ini sampai selesai. Dan ikuti terus webinar-webinar selanjutnya dari Bisa Tampil.id. Ikuti terus media sosial Bisa AI dan nyalakan notifikasinya. Lanjut. Baik, saya sudah terlihat ya kayaknya aplikasi Akubadronya. Saya cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Kayaknya dan untuk teman-teman saya infokan untuk sertifikat dapat di event saya nanti cari webinar tentang hari ini. Oke, sudah melihat ya. Dalam aplikasi Akubadro, Bapak Ibu. Kita di sini akan menjelaskan hanya sekedar permukaannya saja ya. Hanya untuk menjelaskan geometri molekul pada siswa-siswi SMA SMK serta sudut dan juga arah momen dipol. Ya. Di sini bisa untuk Akubadro ini ketika kita buka aplikasinya itu udah ketika kita klik pasti akan munculnya senyawa metana karbon 4H. Jadi di sini kita bisa ganti elemennya. Baik, Zulkifli, terima kasih atas waktunya dan telah menyempatkan hadir dan juga bila tadi. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Untuk yang bahasa itu kotak atau dari tadi kaget nggak? Kayaknya kan. Maaf ya, oke. Sudah muncul. Nah, kita lanjutkan ya tadi. Jadi ketika kita masuk Akubadro, ketika kita klik like hitamnya, munculnya adalah otomatis karbon dan 4K. Di sini kita bisa langsung jelaskan mengenai struktur tetrahedral, ya, tetrahedral pada siswa-siswi SMA SMK. Nah, untuk memutar ya, kita bisa atas nih di bagian atas itu ada dia drawing. Drawing itu gambarnya kayak pensil ini, draw tool untuk menggambar tadi. Kemudian navigation tool itu untuk memutar ya. Kita bisa diputar di sini. Nah, kita bisa menjelaskan ya kalau bentuk tetrahedral itu mengisi seluruh ruang. Jadi 4 atom itu mengisi seluruh ruang. Jadi ini bukan 90 derajat. Mungkin kalau anak-anak bilang 4 90 derajat bukan, tapi 109,5 derajat. Di sini untuk membuat membuat angle-nya, kita mau cari angle-nya di sebelah kiri ada display type ya. Display type ini bisa kita setting mau ini atau enggak, itu ada di bagian setting toolbars ya, kita bisa banyak macamnya di sini, kita bisa pilih. Nah, kemudian dari display type di sini untuk untuk mengubah bentuknya juga bisa. Kita misalkan kita mau ubah jadi bentuknya van der Waals curve seperti ini. Nah, ini bagus sekali ini untuk
melihat kepolaran ya. Kalau ini semua kita bisa pakai yang Van der Waals. Tapi kita pakai yang bold stick dulu ya untuk menjelaskan sedikit mengenai dari sudut ini kita bisa klik di sini kan ada kayak semacam angle ya. Ini bisa ada semacam angle. Nah di sini kita bisa klik ya. Di sini kalau kita klik, nah sini ada 109,5 kurang diperlukan dari ini ya. Nah kita bisa lihat semuanya 109,5. Jadi kita bisa menjelaskan dengan mengkliknya. Misalkan kita mau bikin yang planar, misalkan H2CO, kita bikin misalkan gambarnya ya H2CO, berarti kita bikin C dulu, kemudian kita bikin O nya dulu, double bond O COH. Nah kita tinggal jadi untuk membuat atom yang berhubungan tadi yang baru, misalkan kita klik dari ini kemudian tarik tuh, jadi kita klik yang tadi kayak ini kemudian kita tarik. Nah apa ini yang tanda panah warna merah? Ini adalah momen dipol ya. Momen dipolnya adalah mengarah ke O, dimana O ini bermuatan partikel negatif ya, warnanya merah. Kita bisa menjelaskan seperti kepada anak-anak. Kemudian yang warna hitam ini adalah partikel positifnya ya. Dan tanda panah ini mengarahkan momen dipol, karena kan kadang anak bingung ya, kalau misalnya senyawanya kompleks, arah momen dipol ini seperti apa? Nah bisa dengan Avogadro kita menjelaskannya, karena dia otomatis menggunakan ini. Nah kalau kita mau ditutup arah dipolnya nggak usah ditunjukin, kita klik yang seperti ya, itu ada dipol tulisannya. Kita cek itu saja. Nah, udah nggak ada kan, nggak muncul. Kalau kita mau munculkan lagi bisa, ya tinggal dipilih aja. Nah misalkan kita mau menjelaskan dulu tadi mengenai ini angle. Sekarang sudutnya akan bukan 109 lagi ya. Ini merupakan sudut yang berapa? 120 derajat ya. Kita bisa lihat ya, sudutnya 120. Atau kita perbesar aja ini ya. Nah, seperti ini ya. Sudutnya diperputar juga navigasinya. Oke, ini keluar. Kirim komprok dan kirim ke grup aja dulu ya. Oke, kita ulang lagi dari sedikit ya mengenai sudut dulu ya. Ini baru mau mendip. Ini kita bisa nih menjelaskan sudutnya di sini. Kita klik aja tadi angle di sini, terus kita klik di atomnya tuh. Bisa terlihat bahwa setiap sudut antara ini dengan ikatan yang ini ada 120 derajat. Dan di Avogadro ini misalkan kita gambarnya kompleks, misalkan lebih kompleks lagi kita gambarnya, dia akan menyesuaikan. Jadi kadang kan kalau kita gambar di papan tulis atau apa kan sudutnya belum tentu kita bisa menjelaskannya, karena kalau papan tulis itu secara 2 dimensi. Sedangkan kalau misalkan di Avogadro kita bisa menggambarkannya secara 3 dimensi. Ya. Kalau di papan tulis kita bilang misalkan kita bikin sudutnya kita bikin tetrahedral sudut 109,5. Tapi siswa-siswi pasti bingung ya kan? Karena kita melihatnya cuma secara 2 dimensi, siswa-siswi akan melihatnya secara 2 dimensi, dan dia bingung 109,5 itu seperti apa, tetrahedral seperti apa, sedangkan tidak semua guru-guru siswa-siswi SMA mempunyai molimot, ya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu punya molimot, tapi itu pasti harganya mahal. Kemudian mungkin kita bisa kreatif ya, kalau misalkan secara offline kita mungkin bisa menggambarkannya dengan membuat belum di share ya. Mungkin kita bisa kreatif ya, membuat anak-anak siswa-siswi SMA, SMK supaya kreatif membentuk secara 3 dimensi. Tetapi di pandemi seperti ini kita tidak offline ya, maka ini Avogadro merupakan salah satu tools yang bisa membantu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oke, tadi kita lanjut lagi. Kita baru masuk sudut. Ya. Nah sekarang kalau misalkan ada gambar yang kompleks, misalkan senyawa organik yang kompleks ya, misalkan rantai panjang hidrokarbon ya, ini ya, kita coba dulu.
Coba lantai ini ya, misalnya kompleks seperti ini. Ini double. Kita clear dulu ya. Misalkan kita bikinnya rantai hidrokarbon yang rumit ya, kita taruh ini clear dulu deh. Lanjutannya kita harus klik ini ya. Nah, misalkan kita gambar seperti ini. Nah, di mana kita tahu ini kan senyawa pentana ya. Senyawa pentana ini kita lihat ini tidak sesuai dengan sudut yang sebenarnya, ya. Tidak sesuai dengan sudut yang sebenarnya. Kita tidak menggambarnya sesuai dengan sudut yang sebenarnya, maka kita bisa pilih di sini adalah extension. Bapak-bapak ibu-ibu, extension, kemudian kita pilih optimize geometry ya. Optimize geometry. Nah, ketika kita klik optimize geometry, maka otomatis dari aplikasi tersebut akan menyesuaikan sudut yang sebenarnya. Nah, ketika sudah menyesuaikan sudut yang sebenarnya, baru kita bisa menjelaskan tadi yang sudutnya. Tidak boleh kalau misalnya kita salah gambarnya, pasti sudut yang kita akan kasih juga salah ya. Nah, sekarang sudutnya sudah benar ya. Di sini sudah dijelaskan dengan 109,5. Kenapa tidak 109,4? Karena ini sudah senyawa nggak paham lagi sih sekarang. Yang kompleks. Pasti ada pengaruh dari orang Twitter, bisa dilihat. Ya. Nah, ini sangat enak untuk menjelaskan, apalagi kimia organik. Karena kimia organik itu banyak banget struktur yang perlu kita jelaskan kepada siswa-siswa SMA SMK, seperti struktur skeletal ya, bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu. Kalau skeletal itu pasti anak-anak bingung, kenapa sih senyawa organik itu digambarnya kayak gunung ya? Gunung lembah itu kan kayak segitiga terketek. Nah, mereka pasti belum menyadari bahwa emang strukturnya itu bentuknya tetrahedral, sehingga dengan Avogadro ini kita bisa memutar. Ya, di sini ketika kita putar, ternyata emang benar struktur skeletal dari hidrokarbon itu adalah emang kayak gunung ya, maksudnya ke atas, habis itu ke bawah, ke atas, ke bawah. Seperti itu bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian kita bisa lihat momen dipolnya ya. Nah, kalau seperti ini berarti momen dipolnya 0 bapak-bapak ibu-ibu. Ya, tuh. Kalau ada warna merah seperti ini berarti tidak membentuk panah, maka di sini momen dipolnya 0 ya. Kita bisa menjelaskan ke siswa-siswi SMA SMK bahwa hidrokarbon rantai lurus ini merupakan senyawa non polar. Ya, kalau senyawa non polar biasanya tidak larut dalam air. Ya kan, kayak lipid kan non polar nih, maka tidak larut dalam air ya. Jadi hal-hal semacam ini sangat bagus ya untuk menjelaskan properti dari senyawa-senyawa kimia. Misalkan kita mau ngejelasin kalau senyawa urea itu larut dalam air. Nah, berarti kita gambar nih bapak-bapak ibu-ibu senyawa urea. Nah, pasti udah pada tahu ya, berarti CONH2. Sini kita bikin C, habis itu kita bikin N. Di sini ya tuh. Menurut saya mau mendipol ya, saya juga senang sih maksudnya aplikasi ini. Ada O juga, double bond ya. Tapi untuk ada lagi ya, kemarin webinar tentang, kalau saya itu kemarin saya tentang ini mapping sketch tools. Nanti bapak-bapak ini juga perlu tahu ya, mapping sketch tool juga bagus untuk menjelaskan 2 dimensi. Ya, kalau 2 dimensi mapping sketch tool bagus. Dan di sini bisa kita lihat CONH2. Nah, momen dipolnya ada. Berarti senyawa organik ini larut dalam air. Jadi tidak semua senyawa organik itu tidak larut dalam air, tapi ada beberapa kayak misalnya urea ini CONH2 2 kali itu merupakan senyawa yang larut dalam air. Mengapa dia larut dalam air? Kita bisa menjelaskan bahwa struktur senyawa tersebut memiliki momen dipol. Seperti itu ya bapak-bapak ibu sekalian. Nah, sekarang kita bisa optimize geometrinya ya supaya sesuai. Nah, seperti ini. Oke, nah ini jadi ada momen dipolnya untuk senyawa ini urea. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Dari bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada,
kita kebetulannya sih kita tutup aja. Kalau ingin tren boleh silahkan, kalau tidak mungkin kita tutup. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Avogadro sendiri, saya bawa ini sekalian. Avogadro itu bisa buat tadi ya bioinformatika, ini komunikasi. Tapi kalau untuk sama dengan SMK itu hanya cukup untuk biometri maupun saja. Jadi sekian saya, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.